namanya pemilihan umum kok sudah dibuat mau satu putaran. Tahun 1998, sebuah babak gelap dalam sejarah Indonesia. Krisis moneter Asia meluluh lantahkan ekonomi yang telah dibangun puluhan tahun. Utang menumpuk, rupiah terkapar, dan kepercayaan publik terhadap negara berada di titik nadir. Pasca reformasi, setiap pemerintahan mewarisi beban berat. Defisit anggaran yang masif, dan tekanan utang luar negeri yang mencekik. Dana Moneter Internasional (IMF) hadir bukan sebagai penyelamat tanpa syarat, melainkan membawa agenda restrukturisasi ekonomi yang ketat. Di tengah pusaran ini, lahirlah sebuah kebijakan yang kini menjadi salah satu warisan paling kontroversial, privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Juli 2001, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Di pundaknya tersemat mandat untuk menstabilkan negara. Namun, stabilisasi itu membutuhkan dana, dan jalan pintas yang paling jelas atau paling dipaksakan adalah menjual aset-aset negara. Megawati Soekarno Putri memegang kendali negara pada periode 2001 hingga 2004. Masa kepemimpinannya tidak hanya dikenal karena upaya dalam stabilisasi politik dan ekonomi, tetapi juga karena kebijakannya yang kontroversial dalam hal privatisasi BUMN. Langkah-langkah privatisasi yang diambil pada masa pemerintahannya memicu berbagai reaksi dan spekulasi, baik dari kalangan politik maupun masyarakat luas. Video ini akan membahas kebijakan privatisasi BUMN di era Megawati, mengungkap misteri di balik penjualan BUMN, dan menjelaskan apa saja yang mungkin tidak diketahui publik tentang proses ini. Konteks ekonomi dan politik saat itu. Setelah krisis finansial Asia pada akhir 1990-an, Indonesia berada dalam situasi ekonomi yang rapuh. Pemerintahan yang sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid juga menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan stabilitas ekonomi. Ketika Megawati mengambil alih kepemimpinan pada 2001, ia mewarisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Salah satu langkah yang strategis yang diambil pemerintahannya adalah melanjutkan program privatisasi BUMN yang sudah dimulai sebelumnya. Program ini dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban keuangan negara, dan menarik investasi asing. Pada masa pemerintahan Megawati, beberapa BUMN besar diprivatisasi, termasuk PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk,
dan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Penjualan saham pemerintah di perusahaan-perusahaan ini menimbulkan kontroversi karena melibatkan sektor-sektor strategis. Penjualan Indosat misalnya sangat disorot karena menyangkut sektor telekomunikasi yang dianggap vital bagi keamanan nasional. Alasan dibalik privatisasi. Ada beberapa alasan mengapa pemerintahan Megawati melanjutkan privatisasi BUMN. Pertama, untuk mengurangi beban utang negara yang cukup besar pasca krisis. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN melalui suntikan modal dan teknologi dari investor asing. Ketiga, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan sektor-sektor tertentu kepada investasi swasta dibuka. Perdebatan mengenai kepentingan nasional. Salah satu poin utama dari kontroversi ini adalah pertanyaan mengenai kepentingan nasional. Banyak yang berargumen bahwa menjual aset-aset strategis kepada pihak asing dapat membahayakan kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Isu ini menjadi sensitif ketika beberapa perusahaan yang dijual bergerak di sektor-sektor vital seperti telekomunikasi dan perbankan. Transparansi dan akuntabilitas. Isu lain yang menjadi sorotan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses privatisasi. Banyak pihak yang meragukan proses penjualan yang dilakukan pemerintah mengingat adanya dugaan praktik korupsi dan kolusi. Beberapa pengamat menilai bahwa penjualan BUMN seringkali dilakukan tanpa melalui proses yang sepenuhnya transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan-kepentingan tertentu di balik layar. Mengapa privatisasi BUMN menjadi sebuah keharusan? Pemerintah pada saat itu memiliki 3 alasan utama. Pertama, penutupan defisit anggaran. Yang kedua, efisiensi dan good corporate governance. Ketiga, komitmen kepada IMF. BUMN bukan sekedar perusahaan, melainkan pilar ekonomi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang memicu perdebatan. Apakah demi efisiensi dan stabilitas fiskal, kita harus mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional? Adapun dampak-dampak dari privatisasi BUMN. Dampak positif. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Beberapa BUMN yang diprivatisasi menunjukkan peningkatan efisiensi dan kinerja keuangan. Yang kedua, masuknya investasi asing.
Privatisasi menarik investasi asing yang membawa modal, teknologi, dan manajemen baru. Yang ketiga, pengurangan beban utang. Penjualan aset BUMN membantu pemerintah mengurangi beban utang negara. Selain dampak positif, privatisasi BUMN juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, kehilangan kontrol di sektor strategis. Penjualan BUMN seperti Indosat menimbulkan kekhawatiran tentang kehilangan kontrol di sektor-sektor yang dianggap vital bagi keamanan nasional. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Rekonstruksi perusahaan pasca privatisasi seringkali menyebabkan PHK massal. Yang ketiga, ketidakpuasan publik. Kurangnya transparansi dalam proses privatisasi menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat. Lalu, apa dampak nyata dari privatisasi BUMN ini? Yang pertama, penerimaan negara. Pemerintah memang berhasil mengumpulkan dana besar yang krusial untuk menstabilkan APBN pasca krisis dan mengurangi utang. Yang kedua, efisiensi perusahaan. Beberapa BUMN yang diprivatisasi seperti Bank BCA menunjukkan peningkatan kinerja dan efisiensi yang signifikan setelah lepas dari intervensi politik. Yang ketiga, risiko. Namun, muncul kekhawatiran serius ketika investor asing mengambil alih mayoritas saham. Risiko terjadinya redistribusi kekayaan yang tidak merata. Yang kedua, PHK. Untuk efisiensi dan kurangnya transparansi pasca penjualan menjadi ancaman nyata. Yang keempat, kehilangan kendali. Kasus Indosat membuktikan bahwa menjual perusahaan yang sudah untung, terutama di sektor strategis, berarti melepaskan kendali dan potensi keuntungan masa depan kepada pihak lain. Privatisasi BUMN di era Megawati adalah sebuah cerminan dari kompleksitas transisi politik dan ekonomi Indonesia. Sebuah kebijakan yang lahir dari desakan krisis dan tekanan global, namun dilaksanakan dengan minimnya partisipasi publik dan risiko mengorbankan aset-aset strategis bangsa. Puluhan tahun sudah berlalu, perdebatan ini masih menjadi relevan. Apakah privatisasi adalah solusi struktural untuk BUMN yang korup dan tidak efisien, atau hanya tindakan panik yang menjual masa depan bangsa demi stabilitas jangka pendek? Pelajaran utamanya adalah perlunya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepentingan nasional, bahwa setiap kebijakan publik harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, serta kajian implikasi jangka panjang agar tidak ada lagi aset yang dijual obral di bawah tekanan. Kontroversi ini akan terus menjadi pengingat bahwa keputusan ekonomi di tingkat elit adalah keputusan politik yang memiliki dampak langsung pada kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.